Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini eh, pertemuan ini kita akan membahas sedikit tentang SMPP. Oke, jadi SMPP dapat di situsnya langsung. Nah, di sini ada apa? Dapat langsung mendownload aplikasi SMPP, kemudian langsung dapat diinstal. Nah, untuk rekomendasi sih, pastikan di-download untuk PHP yang terbaru ya, SMPP yang terbaru. Oke, baik. Setelah di-download dan install, pertama sekali coba jalankan SMPP Control Panel. Ikonnya biasa seperti ini. Untuk nama biasanya defaultnya SMPP saja. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Jadi SMPP ini sebenarnya bundle ya, pemaketan instalasi yang bisa digunakan untuk membangun local web server. Nah, di sini ada beberapa modul di dalam SMP. Yang pertama adalah Apache. Nah, Apache ini adalah web servernya ya, yang mengelola atau memproses script-script PHP yang kita buat. MySQL ini adalah DBMS, Database Management Systemnya, digunakan untuk menyimpan data ke dalam database. FileZilla ini sebagai file servernya, file transfer protocol. Mercury dan Tomcat ini digunakan untuk server. Oke, untuk yang pertama ini kita akan start dulu khusus Apache. Nah, bagi beberapa instalasi biasanya kalau Anda waktu install langsung mengaktifkan modul sebagai as service, biasanya di sini langsung sudah jalan. Nah, ini sudah jalan, tapi kalau memang belum, dapat bisa langsung di start. Oke, sedang proses. Ya. Semua. Oke, untuk menandakan apa itu sudah jalan atau belum, biasanya ini ditandai dengan warna hijau. Portnya jelas, port yang digunakan oleh server Apache adalah port 80 dan port 43. Oke, untuk memastikan Apache sudah jalan dengan benar, coba ketikkan localhost di browser. Nah, kalau muncul seperti ini, berarti Apache telah berjalan dengan benar. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang direktori kerja pada XAMPP. Nah, bergantung pada instalasi, namun biasanya instalasi XAMPP itu berada di drive C. Nah, di sini dan biasa langsung ada folder XAMPP. Nah, di sini versi saya ada dua. Mungkin versi Anda hanya satu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ini saya sediakan dua untuk eksperimen. Nah, buka folder XAMPP, lalu buka folder htdocs. Nah, di dalam folder htdocs inilah script-script PHP dari web yang ingin Anda buat itu disimpan atau diletakkan. Nah, jadi Apache menganggap setiap individual folder atau folder tunggal itu sebagai sebuah web terpisah. Ya. Nah, sebagai contoh, kita akan membuat sebuah web lokal. Katakanlah nama foldernya belajar_php. Nah, kita telah membuat sebuah direktori kerja baru yang mana akan dianggap sebagai sebuah web baru oleh XAMPP. Nah, sekarang kita akan buka. Nah, ini masih kosong. Nah, sekarang coba kita buka editor. Nah, di sini saya menggunakan Sublime. Editor bebas, dapat menggunakan Notepad dan lain sebagainya. Notepad, Dreamweaver, banyak editor yang dapat digunakan, Notepad++ dan sebagainya. Nah, di sini akan kita buat sebuah new file. Buat sebuah web baru.
Nah, setelah kita buat, dapat langsung disimpan. Simpan di folder direktori kerja Anda tadi, yaitu belajar.php. Pastikan tipe file yang disimpan adalah PHP. Nah, di sini untuk awal kita akan menggunakan file name-nya index. Oh, sorry. Index.php. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, setiap perintah PHP itu biasanya diawali dengan sintak pembuka PHP, lebih kecil tanda tanya PHP, dan ditutup dengan tanda tanya lebih besar. Di dalam ini dapat diletakkan semua perintah-perintah PHP sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk perintah awal ini bisa Anda lihat ada perintah echo. Echo ini adalah perintah untuk mencetak output dari PHP menjadi HTML. Ya. Nah, untuk mencoba script yang baru kita buat ini, kembali ke browser, ketikkan alamat localhost belajar_php. Nah, alamat yang diketik ini harus sama persis atau sesuai dengan nama folder yang telah kita buat di dalam HTDocs tadi. Karena setiap folder yang telah kita buat itu dianggap sebagai sebuah web baru oleh Apache atau XAMPP. Nah, sekarang kita enter. Nah, oke. Jadi ini telah berjalan dengan baik. Nah, di sini dapat kita lihat, kalau kita lihat view page source-nya. Nah, di sini hanya terlihat script HTML-nya saja. Jadi seperti yang kita tahu, PHP itu bersifat server side, yaitu hanya diproses di sisi server. Jadi setelah proses selesai, hasil dari PHP itu adalah file HTML yang kemudian akan dikirim ke klien. Jadi browser ini kita anggap sebagai klien yang mana hanya menerima file dalam bentuk HTML. Nah, jadi nggak akan bisa kita lihat script PHP di dalam klien. Nah, ini di sini kita lihat, coba kita bandingkan dengan source code-nya. Nah, sini bisa dilihat perintah echo ini akan menghasilkan output menjadi bagian dari HTML. Nah, ini Anda bisa lihat. Oke. Nah, jadi sebenarnya untuk memulai web baru menggunakan PHP itu cukup mudah. Yang perlu diingat adalah pastikan web server Apache itu berjalan dengan normal. Nah, jadi pada kasus ini Anda dapat menggunakan XAMPP Control Panel. Nah, lalu pastikan web yang Anda ingin buat itu terletak di dalam HTDocs, ya, dalam HTDocs. Nah, jadi setiap satu folder ini akan dianggap sebagai sebuah web oleh XAMPP. Nah, penamaan file ini sebenarnya bebas, cuman bedanya adalah kenapa kita memilih nama index.php. Jadi nama index.php ini sebenarnya nama file yang pertama sekali akan dicari oleh Apache Server atau sebagai file root. Ya, file root. Nama file pertama sekali yang akan dicari oleh PHP kalau pemanggilan alamat tidak menyebutkan nama file. Nah, jadi pemanggilan PHP dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama menyebutkan hanya domainnya saja, domain dan nama webnya saja, atau dilengkapi dengan nama filenya juga. Nah, ini berjalan dengan sama hasilnya. Nah, bagaimana kalau ini kita rename? Bukan index, katakanlah di sini halo. Nah, jadi di folder belajar PHP kita tidak ada file name index.php. Jadi apa yang terjadi kalau kita hanya memanggil alamatnya saja tanpa menyertakan nama. Nah, akan muncul list directory atau list file dari folder belajar PHP. Karena apa? Karena Apache nggak bisa menemukan file index.php.
Nah, ini coba kita kembalikan. Kita refresh. Nah, langsung yang dijalankan adalah index.php. Nah, jadi kalau hanya menyebutkan nama webnya saja atau nama folder direktorinya saja, maka Apache akan langsung otomatis mencari file yang namanya index.php. Jadi pastikan kalau Anda ingin membuat sebuah web, eh, pastikan ada file yang namanya index.php dan buatlah sedemikian rupa file ini bertindak sebagai root, oke ya, atau antarmuka ke script-script yang lain. Oke, kembali ke script. Nah, berikutnya di PHP itu ada beberapa aturan ya. Kalau untuk variabel, setiap variabel PHP harus diawali dengan tanda dolar. Oke. Nah, tanda dolar ini menandakan ini adalah sebuah variabel. Contoh A sama dengan 15. Echo nilai A adalah, nah kita langsung save, jangan lupa di save, lalu di sini kita refresh. Nah, di sini akan muncul nilai A adalah 15. Nah, itu contoh, salah satu contoh penggunaan variabel di PHP. Nah, kelebihan dari PHP adalah variabel tidak perlu dideklarasikan. Tipe datanya apa, apakah tipe datanya integer, apakah tipe datanya string, itu tidak perlu dideklarasikan, dapat langsung dipakai. Karena sifat dari PHP adalah variabelnya dapat menyimpan multi data type. Artinya, sebuah variabel dapat menyimpan hampir semua tipe data tanpa harus dibatasi dengan deklarasi. Contoh, nah, di baris pertama kita akan mengisi variabel A dengan nilai integer, yaitu nilai 15. Nah, berikutnya di bawahnya kita akan mengisi A dengan string halu. Lalu kita akan echo di bawahnya. Nah, oke, kita coba. Nah, di sini dapat dilihat, untuk yang pertama nilai A adalah 15. Nah, yang kedua nilai A berisi halu. Nah, jadi dengan kata lain, variabel A di sini dapat menyimpan integer dan string sekaligus. Nah, ya, sekaligus dalam arti kata dalam satu script dia dapat menyimpan tipe data berbeda-beda. Oke. Nah, berikutnya untuk penamaan variabel bebas, sebagai contoh, penamaan variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Nah, ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak boleh. Nah, tidak boleh mengandung karakter-karakter khusus. Dan aturan lainnya mungkin sama dengan bahasa pemrograman lainnya, standar ya. Oke, sintaks PHP ini secara umum sama dengan sintaks bahasa C dan Java, seperti penggunaan if else. Oke, ini contoh penggunaan if else. Kita coba. Nah, nilai L lebih besar sama dengan 15. Karena A nilai saat ini berisi 15. Nah, jadi sintaks-sintaks seperti penggunaan if else, for, do while, dan lain sebagainya itu sama seperti bahasa C dan Java. Jadi tidak ada yang baru ya di PHP. Kecuali nanti ada beberapa perintah-perintah tambahan dari fungsi fitur PHP itu sendiri. Nah, tapi untuk penggunaan standar seperti if else, for, do while itu sama persis dengan bahasa C dan Java. Oke. Oke, baik.
Sekian video pengantar tentang PHP dan XAMPP. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.